Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rizaldi Waluya dengan NIM 220761. Di video kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara melakukan uji T berpasangan atau parity test menggunakan aplikasi SPSS. Nah, sebelumnya apa itu uji parity test atau uji T berpasangan? Jadi uji T berpasangan itu merupakan uji parametrik yang dilakukan untuk menganalisis suatu sampel yang mempunyai dua data yang berbeda. Nah, jadi tujuannya itu untuk menganalisis rata-rata antara dua data tersebut. Nah, langsung saja di sini saya ada contoh data yang bisa kita gunakan untuk melakukan uji T berpasangan. Di sini saya menampilkan ada hasil belajar kimia. Nah, anggap saja ini merupakan nilai hasil belajar kimia di suatu sekolah gitu. Jadi, sampel dari data ini merupakan siswa di suatu sekolah. Nah, tapi dalam satu sampel ini memiliki dua data yang berbeda. Itu ada data pretest, yaitu merupakan nilai sebelum sampel ini mendapatkan suatu perlakuan. Nah, yang post-test itu merupakan data setelah sampel yang dimaksud, yaitu siswa yang belajar kimia ini melakukan suatu perlakuan. Nah, perlakuan yang dimaksud ini yaitu pembelajaran kimia. Nah, jadi tujuan dari uji parity test dari data ini yaitu untuk mengetahui apakah dengan adanya pembelajaran ini siswa ini terdapat perubahan itu antara nilai pretest dan nilai post-testnya. Nah, untuk mengambil keputusan dari uji T berpasangan atau parity test ini, kita melihat signifikansi to talent-nya. Nah, jika signifikansi to talent kurang dari 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar pada data pretest dan post-testnya. Nah, sedangkan jika signifikansinya itu lebih dari 0,05, nah maka sebaliknya tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar pada data pretest dan post-test. Kita langsung saja ke tutorialnya, yaitu membuka aplikasi SPSS. Nah, sebelumnya kita ke menu variable view. Di sini kita tambahkan terlebih dahulu nama yaitu pre. Nah, lalu yang kedua post. Nah, untuk label di sini saya akan memasukkan pretest dan label kedua yaitu post-test. Untuk yang lainnya kita biarkan seperti ini. Nah, kita kembali lagi ke data view. Nah, di sini kita bisa memasukkan data pretest dan post-test yang telah dikumpulkan di Excel. Nah, kita hanya tinggal mengcopy data, kita copy lalu kita paste di aplikasi SPSS. Copy lalu paste. Nah, seperti ini. Nah, bagaimana cara melakukan pengujian atau analisis menggunakan SPSS ini? Kita ke menu analyze. Dari sini kita pilih compare means. Di sini ada paired sample t-test. Nah, untuk data pretest kita masukkan ke variable 1. Nah, sedangkan variable 2 diisi dengan data post-test. Seperti ini. Kita langsung saja tekan OK. Nah, ini adalah hasil atau output dari analisis terhadap data hasil belajar kimia, yaitu data pretest dan data post-testnya. Outputnya itu ada beberapa tabel, yaitu ada paired sample statistik, paired sample correlation, paired sample test, dan paired sample effect size. Nah, untuk paired sample statistik ini merupakan deskriptif statistik ya. Jadi di sini dapat dilihat rata-rata dari pretest yaitu ada 75, dan data rata-rata dari post-test itu 81.
Nah, ini berarti jumlah data pretest ini jumlahnya 30, posttest jumlah datanya 30. Di sini ada standard deviation dan ini standar error mean. Nah, ini parent sample correlation ini merupakan deskripsi korelasi antara pretest dan posttest. Nah, yang akan kita gunakan untuk mengambil kesimpulan ini tabel parent sample test yang ini. Nah, di sini kita bisa lihat ke bagian ini yaitu signifikan to tailed-nya. Nah, di sini terlihat sig to tailed itu 0,095. Nah, kita bandingkan dengan cara mengambil keputusannya. Nah, jika signifikansi to tailed kosong kurang dari 0,05, maka terdapat perbedaan. Nah, sedangkan jika signifikansi to tailed-nya itu lebih dari 0,05, maka tidak terdapat perbedaan. Nah, dari hasil output, bisa dilihat data signifikannya itu adalah 0,09. Nah, berarti di sini yaitu signifikannya itu tidak terdapat perbedaan. Nah, maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwa dari adanya perlakuan atau belajar kimia ini antara pretest dan posttestnya itu tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar pada data pretest dan data posttestnya. Nah, mungkin hanya segitu saja untuk tutorial periodic test kali ini. Semoga dapat bermanfaat.